Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudita Putri Oktawati. Saya merupakan peserta paralegal angkatan pertama. Sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam undang-undang. Tindak pidana narkotika itu sendiri merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir atau organized crime. Pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenai sanksi pidana yang terdapat pada ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pengedar. Ketentuan pidana bagi pengedar dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam pasal 111, pasal 112, pasal 114, dan pasal 116 untuk narkotika golongan 1, pasal 117, pasal 119, dan pasal 121 untuk narkotika golongan 2, dan pasal 122, pasal 124, dan pasal 126 untuk narkotika golongan 3. Kemudian untuk produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika. Sanksi pidana yang dapat diberikan pada produsen narkotika adalah pasal 113, pasal 118, dan pasal 123 Undang-Undang Narkotika. Dan terakhir yaitu penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penerapan sanksi pidana bagi penyalahguna diatur dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Kemudian dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas domitus litis seorang jaksa berdasarkan pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021. Pertama, penuntut umum melakukan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam rangka melaksanakan asas dominus litis jaksa sebagai pengendali perkara. Pelaksanaan fungsi pengendali perkara dilakukan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang jaksa dalam rangka membangun sistem peradilan pidana terpadu sejak tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran termasuk melakukan pra penuntutan untuk melaksanakan pengawasan horizontal melalui lembaga pra peradilan. Kemudian dilakukan pra penuntutan dalam mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dalam penyidik. Penuntut umum memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan material. Berdasarkan penelitian berkas perkara, penuntut umum berpendapat tersangka dapat didiskualifikasikan sebagai penyalahguna. Maka terhadap tersangka wajib disangkakan melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Untuk membuktikan kesalahan tersangka, khususnya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika, penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik agar yang pertama untuk memeriksa apakah tersangka sebagai pengguna terakhir, kedua memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka. Kemudian lakukan penuntutan setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik dan menerima penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.
Kemudian penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan asas dominus litis. Jenis dan persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum. Rehabilitasi melalui proses hukum yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap tersangka yang disangkakan melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum. Persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalahguna narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika. Kemudian berdasarkan penyidikan dengan menggunakan metode Know Your Suspect, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 hari. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka didiskualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika atau penyalahguna narkotika. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari 2 kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang dan ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya. Kemudian dilakukan pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum, kemudian dilakukan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku penuntut umum mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan nota pendapat dan lampiran. Penetapan rehabilitasi melalui proses hukum memuat menetapkan tersangka untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, kemudian menetapkan tersangka dan menetapkan tempat dan lamanya rehabilitasi melalui proses hukum. Kemudian yang ketiga menetapkan status barang bukti. Keempat memerintahkan membebaskan tersangka jika dilakukan penahanan. Untuk pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum, pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum itu rehabilitasi medis dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi dan atau layanan kesehatan setempat. Kemudian rehabilitasi sosial dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, atau masyarakat. Dalam penetapan rehabilitasi melalui proses hukum, tidak mencantumkan lamanya rehabilitasi, maka lamanya pelaksanaan rehabilitasi ditentukan oleh lembaga rehabilitasi. Dalam hal apabila terjadi pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi melalui proses hukum yang pernah dijalani tersangka dihitung sebagai telah menjalani rehabilitasi. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.